Ustaz. Ya. Oke. Iya. Pemenangnya mana? Itu di situ. Ini. Oke, sip. Matiin dulu. Hai Chef, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat. Kali ini saya akan mendemokan resep yang simple, amat simple, tapi memang agak riskan ya. Ini cuma cemilan biasa, mungkin banyak di jajanan mall-mall pinggir jalan banyak. Tapi di sini saya akan mendemokan bikinnya yang simple, nggak ribet, cuma pakai panci atau teflon. Lalu menggunakannya yang bikin istimewa adalah Bella Malt Crunchy. Ini udah terbukti kok enak lah punya kita rasanya ya. Pertama kekentalannya nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Untuk di spreadnya juga enak, kentalnya enak. Kali ini saya akan mendemokan resep apa ya, kayak leker ya, jadi yang kering tipis gitu. Dipadukan dengan isian menggunakan Bella Malt Crunchy, jadi rasanya endes. Jadi ada crispy-nya dari si seperti lekernya, kemudian crunchy dari si Bella Malt Crunchy coklat ini. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini saya akan mendemokan resep judulnya tikar lipat. Ingat ya, bukan tikar. Kenapa saya namakan tikar lipat? Nah, ini bisa dilihat di display. Nah, udah dapat gambaran dong kenapa dinamakan tikar lipat. Ada yang dinamakannya apa ya, tipker, segala macamnya tikar lipat aja, tipis kering dilipat. Itu artinya tikar lipat ya, karena pemberian sebuah nama juga salah satu strategi marketing untuk daya tarik untuk membeli ya. Penasaran orang tikar lipat apaan sih gitu kan, panjang-panjang bikinnya pakai tikar dilipat itu makan tikar enggak ya. Oke, bahan-bahannya cukup simpel sekali. Ini kalau basicnya dibilang kayak crepes, oke lah kayak crepes, ataupun kayak apa ya, kayak leker yang crispy ya. Yang pertama ada 1 buah butir telur ayam atau 50 gram. 1 butir buah lagi. Kali ini saya akan mendemokan setengah resep aja kan, jadi juga cukup lumayan banyak ya untuk cemilan. Jadi saya bikin 25 gram telur ayam. Gimana caranya kalau misalkan 25 gram ditimbang? Kalau 50 gram masih mending, 50 gram itu 1 butir telur ayam. Nah, kalau 25 gram itu setengahnya gimana? Apakah pakai kuningnya doang atau pakai putihnya doang? Tentunya tidak. Jadi caranya adalah kita pecahkan telur di satu wadah, kita aduk seperti kita membuat telur dadar kocok lepas, lalu kemudian ditimbang atau dibagi 2. Nah, ini sudah saya timbang, dirata kuning sama telurnya. 25 gram telur ayam, saya bikin setengah resep ya. Lalu ada 38 gram gula pasir, ada 8 gram tepung protein sedang, ada 13 gram maizena, ada 45 gram tepung beras dan air kurang lebih 100 gram atau 100 ml. Nanti resepnya akan tetap saya share di Instagramnya Bella, 1 resep full nanti, dan kemudian juga nanti fotonya juga kita akan share ya. Oke, langsung aja. Tipis kering dilipat, mantul ya. Tipis kering dilipat. Ya, bahan itu alat yang kita pakai cuma pakai teflon, kemudian atau panci anti lengket lah, kemudian ada balon whisk, lalu ada apa nih, centong sayur ya, sendok sayur sama palet sama sendok ya. Yang pertama itu ada 25 gram telur ayam. 5 gram ini bisa timbang. Ya, pas 25 gram. Kemudian ada gula pasir, ini kurang lebih 38 gram. Satu resepnya 75 bagi 2 kan 37,5. Saya ke atas aja 38. Oke. Ini kita kocok sampai mengembang. Kalau misalkan adonannya sedikit cukup pakai balon whisk aja.
Tapi kalau ibu bikin dalam skala banyak gitu ya, usaha itu bisa pakai mixer sampai segimana adonannya sampai dia berbuih dan juga dia warnanya sudah mulai agak putih. Nah, masuknya seperti ini. Dia kalau adonan sedikit juga lama-lama mengembang. Nah, ini udah mulai mengembang kan? Simple. Ini gue udah takut adonannya, oh nanti adonannya turun segala macam enggak, karena kita adonannya tipis kok nanti ini. Ini sudah mulai berbusa atau berbuih, adonannya juga berubah warna jadi putih. Nah ya, gulanya juga otomatis larut ya. Oke sudah. Nah, ciri-cirinya dia warnanya sudah mulai agak putih, diaduknya juga sudah mulai agak kental, nah ada sedikit berat. Oke, lalu masukkan bahan-bahan kering, ada tepung, kemudian ada maizena, kemudian ada tepung beras. Oke, sambil diaduk rata dulu. Dan yang terakhir ada air. Nah, air ini plus minus saya ibu ya. Saya pakainya 100 gram. Tapi saya sisain sedikit dulu karena terlalu encer. Oke, simple sekali itu kan. Udah jadi. Masih agak kental, baru tambahin airnya. Oke, kurang lebih 100 gram jadi. Ini adonannya. Aduk sampai dia benar-benar tercampur rata, bahan-bahan keringnya larut. Nah, ini sudah pas. Oke, sekarang saatnya kita membuat. Ini centong sayurnya ya. Nah, saya nanti menggunakan Bella Malt Crunchy. Ini sudah bisa masukkan plastik segitiga. Ini masukkan. Ini membuatnya seperti apa nanti kita lihat ya. Adonannya encer ya, memang encer seperti ini. Oke. Sekarang kita panaskan teflonnya. Let's go Mister Si Mister. Kalau ada yang mau nanya langsung aja misalnya. Tanya aja langsung. Dan menggunakannya api kecil. Api paling kecil banget tuh. Ya. Bisa menggunakan teflon atau panci anti lengket. Biarkan dia sampai dia hangat baru kita tuang. Kita tuang seperti apa? Nanti kita tuang 1 sendok sayur, kemudian kita ratakan. Nah ini kenapa kita harus ratakan? Kalau misalkan dia datarannya kayak misalkan cetakan cara membuat crepes ya, dia enak di kompor atau panci yang rata, dipakai kayu di merata jadi tipisnya. Soalnya nanti manual. Yang penting ibu udah tahu caranya dan bahannya seperti apa. Ini murah banget kok, enak lah untuk cemilan di rumah, bikin kerap. Dan pemakaian Bella Spread juga dikit, ya mau di Bella makan aja dikit juga, tapi crunchy-nya juga terasa. Oke. Nanti juga jangan sampai terlalu kering baru dilepas, jangan. Jadi pada saat setengah sudah mulai agak sedikit kuning menjelang coklat, pinggirannya mulai kita crop tuh, biar nanti dia dilipetnya gampang ya. Ini sudah Mister. Oke, sini. Caranya kita ambil 1 sendok. Udah mulai hangat ini. Cocok buat cemilan anak-anak katanya, Chef. Oh iya,
Anak-anak juga, bapaknya ibunya juga cocok nih. Oke, kita ambil 1 sendok atau setengah 3/4 sendok boleh. Kita tuang, ratakan. Oke, kita membuat the crepe aja ya. Ini diamkan sampai dia agak kuning, agak kecoklatan, baru kita kerok pinggirannya. Simpel kan? Ini saya pakai palet atau kalau nggak ada kita jepit 2 sendok lah. Pakai sendok buat ngerok, 1 sendoknya buat ngeratain si belamat crunchy-nya. Oke. Nah, ini warnanya sudah mulai agak kekuningan, tuh bisa dilihat. Ini bukan berarti bolong ya, nanti ini kan karena tipis kan karena diratain tadi. Kecil aja tuh dia. Nanti bakal rata. Kurang lebih 2 menitan lah, 2 menit sampai 3 menit total semua ini. Kayaknya nggak nyampe. Ini sudah mulai kan? Ada yang masih tanya nih, Chef, beli produk Bella di mana, Chef? Daerah mana Ibu? Daerah mana, Ibu? Daerah mana? Produk Bella untuk yang Bella Malt Crunchy ini memang produk baru kita. Tapi memang ada beberapa yang sudah ada di area. Kalau memang Ibu terkendala, Ibu bisa ke Tokopedia, ke Shopee, ke Bukalapak, ke mana lagi misalnya? Blibli ya? Blibli ada ya? Blibli Ada kok di daerah Tangsel, Mister. Tangsel bisa ke Toko Puspita. Di Toko BSD ya, Puspita Chef? BSD ada, iya. Ini sudah mulai agak kuning, baru tinggal saya kerok seperti ini. Ya, ini saya kerok adalah supaya nanti dilipatnya dia gampang dilepasnya. Terus pelan-pelan tuh. Buka sedikit tuh. Supaya dia nanti supaya nanti dia digulungnya gampang. Lagi mau nanya? Makassar ada ya, Chef? Makassar ada di Coan, terus ada di Moneta Kitchen tuh di Makassar. Terus di mana lagi ada? Banyak kok di toko Makassar. Kemudian ini kita isi. Ini cara ngisinya gini. Ini bisa. Ini cukup di setengahnya aja kayak kita martabak tuh. Tuh Z Zoro. Lalu kita ratakan menggunakan sendok. Tipis kan? Oh. Irit jadinya juga, tapi konsisten enak loh. Tuh, crunchy-nya ada tuh. Nah, ini kita diamkan sampai dia warnanya agak kecoklatan. Simpel kan? Tuh aromanya. Ini boleh Ibu pakai vanili atau vanila boleh ya. Pakai vanila bubuk biar aromanya harum boleh. Ibu juga jangan terlalu kering atau jangan terlalu kecoklatan, nanti dia terlalu crispy, terlalu patah nanti dia. Ya kurang lebih kan 2-3 menitan, nanti kita gulung, kita lipat, sajikan, nanti tunggu di benar-benar dingin baru kremes ya, nanti sedikit ya. Dia kalau api terlalu besar, yang pertama adalah dia terlalu kosong pinggirannya nanti. Kosong ketika kita lipat dia pecah nantinya ya. Oke. Ini kita lipat.
kita lipat balik. Ini dinamakan tikar lipat, tipis kering dilipat. Kan warnanya cantik kan? Tingkat kematangannya selera, mau ibu nanti dia warnanya agak coklat boleh. Ini juga ada crispy kok. Oke, kita taruh. Kita kumpulin di sini. Kita bersihkan teflonnya. Kalau teflon seperti ini gampang dibersihin. Kemudian nanti kita tuang lagi ya. Nah, bisa juga ibu tuangnya di atas kompor seperti ini ya. Oke, baru kita panggang lagi. Nah, ini lagi. Jadi seperti ini. Kita tunggu dingin baru dia crispy dah. Oh ini udah crispy itu. Ya, dengerin suaranya nih. Kita tunggu dingin baru saya makan. Ada yang bertanya lagi? Nanti saya kasih kosnya dah. Ini berapa modalnya dengan satu resep ini ya, bukan setengah resep. Satu resep ini berapa? Jadi satu resep ini itu kosnya kalau total adonannya semua sekitar 15.470 rupiah. Kalau cuma bahannya doang itu 11 ribuan, 11 ribu cuma bahannya doang tanpa operasional lah, tanpa lain-lain gas segala macam tenaga kita. Tapi kalau sudah dihitung operasional itu cuma 15.470 lah total adonannya. Nah ibu tinggal mau berapa centong, berapa kecil, berapa besar itu selera ya. Kalau misalkan yang saya buat ini jadinya kurang lebih 20 tiker. 20 tiker itu kurang lebih kosnya cuma 773 rupiah. Kalau ibu jual satunya 1.100 udah untuk 50%. 1.100 loh ini. Sama nggak kayak bikin kulit crepes? Iya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Murah banget ya chef ya. Murah ini beneran. Itu diameter teflon saya itu kurang lebih 18. Jadinya kan kurang lebih 16 tadi kan nggak sampai full semua soalnya. Lipat ya, untuk jajan-jajan anak 1.000 rupiah juga ada untung. Dan ingat ya, saya dalam menghitung kos selalu menggunakan bahan baku termahal. Sekarang harga telur sudah mulai naik lagi nih 24.000 kemarin saya beli. Itu saya kasih di sini 25.000 kosnya. Terus contoh gula pasir cuma berapa belas ribu, 14 kalau nggak salah 15. Saya tulisnya di sini 17.000. Tetap saya itu estimasi harga termahal dulu. Itu adalah sekitar 773 rupiah kosnya satu ini. Harga termahal. Coba kalau misalkan taruhlah kalau misalnya harganya murah semua ternyata cuma 500 perak, 12.000 untung kan. Tahan berapa lama nih crispy-nya chef katanya chef? Kalau crispy tahan berapa lama? Kalau misalnya begitu matang dimakan langsung tuh nggak tahan lama ibu ya. Tapi kalau crispy-nya tahan berapa lama? Kalau suhu ruangannya dingin seperti ini otomatis semua resep pasti akan alot nantinya kan. Sama lah kalau kita pergi beli crepes segala macem, dia kan nggak bisa diemin lama. Kalau diemin lama tapi dia pasti akan alot karena ada isiannya. Kalau ditanya berapa lama tahannya, dari kulit ini bisa tahan sampai berapa jam. Tapi kalau misalnya kita isi pakai selai coklat, kemudian kita isi pakai buah-buahan, kita isi pakai lain-lain itu yang bikin dia nggak tahan crispy itu nya sebenarnya isiannya. Wih, aromanya udah manggil nih Ustaz. Biasanya kalau sekali bikin yang pertama tuh biasanya memang agak sedikit sulit karena apa? Karena panasnya kan masih belum stabil. Sama kita membuat martabak kan. Saya bikin martabak pertama bukan gagal tapi buat bahan percobaan dulu agak sedikit kurang bagus gitu. Nah ini yang kedua dan seterusnya pasti biasanya lebih baik. Sekarang kita isi menggunakan Bella Malt Crunchy. Ingat isian selera. Mau pakai Bella banyak, ada tiramisu, cheese segala macam banyak. Dan saya isiannya ini kurang lebih nggak nyampe 5 gram. Ya, ini nggak nyampe 5 gram. Dikali 20 berapa tuh? 100 ya misalnya. 100 gram. Iya, lihat kan? Ini kita diemin baru kita lipat. Nah ini saya akan bikin tingkat kematangannya agak sedikit coklat biar warnanya
Beda dengan yang biar ibu juga lihat, wah ternyata bikinnya seperti itu ya. Nah, ini agak coklat warnanya, masih lebih crispy. Oh, lipat lagi deh. Ya, Mister. Kalau dia masih panas seperti ini masih bisa dilipat, misalkan masih elastis lah dia. Tapi kalau misalkan dia sudah dingin, dia udah keras, udah crispy. Oke, didiamin. Jadi kita lihat. Crispy-nya. Bikin 3 kali ya. Karena kalau bikin harus ganjil. Oke, ini kita tuang lagi. Kalau misalkan dia nggak ada nempel selainya, boleh langsung disiram deh. Kalau ada, bisa dilap pakai tisu aja. Tikar lipat, tipis kering dilipat. Ya, sampai 3 kali aja. Sampai 3 kali aja saya umumin pemenang ini. Oke. Itu costnya kurang lebih Rp773 per satu ini. Nanti kalau misalkan jadinya ibunya ternyata lebih murah, beli bahan bakunya, misalkan ibu beli mesenanya murah harganya, beli tepung berasnya murah. Tepung beras itu kurang lebih harganya sekitar 15 sampai 18 ribu. Di sini saya hitung kosnya 20 ribu per kilo ya. Kemudian air, nah air ini kan ibu bisa pakai air yang sudah ada nih, kayak misalnya dispenser. Sebenarnya air mentah pun bisa, air keran. Tapi di sini saya tetap hitung kosnya. Saya mengikuti air mineral yang umumnya dijual di pasaran. Jadi 1 liter itu, 1 liter setengah aja harganya bisa 5.000 sekian, 5.050 perak atau berapa. Tapi di sini tetap saya hitung 1 liter atau 1 kilonya si air itu saya tetap hitung kosnya Rp5.000. Tuh udah saya hitung kos juga air. Jadi kurang apa coba? Jadi semuanya ini harga termahal dulu saya hitung. Harga termahal aja kos per piecesnya Rp773 ya. Kemudian untuk Bella Malt Crunchy ini bisa sebagai nanti isian di putu Belanda kemarin sudah kita buat. Nanti bisa di isian bolen juga bisa. Kemudian bisa di macam-macam sih di sini, untuk dibikin roti manis juga bisa ya. Ini enak kok ini rasanya. Tapi untuk di roti manis bukan untuk isian sebelum panggang, tapi setelah dipanggang matang baru dipotong. Enak. Kemudian apalagi? Minggu depan saya akan mendemokan kue yang masih berbau spread lah nanti. Ya. Kok nanya teflonnya? Apa? Nanya teflonnya bahan apa, Chef? Bagus tebal. Teflonnya apa aja? Teflonnya merek apa aja, Bu? Nah, saya udah bikin sekali, yang kedua kali dan seterusnya biasanya udah mulai ini, karena panas sudah stabil ya. Biasanya kalau pertama tuh buat Mau dong, Chef, Bella Maltnya. Beli di mana, Chef? di Tokopedia ada, Tokopedia e-commerce. Kalau ibu di daerah mana? Kalau di tadi ada yang Makassar, ada di Cowang, ada di mana? Di Moneta Kitchen. Kemudian kalau di Tangerang Selatan ada di Toko Puspita ada, atau di Toko Ceca ada di Gading Serpong. Tuh. Oke, ini kenapa saya angkat dulu biar nanti dilipatnya gampang. Ada lagi yang mau nanya? Untuk pemenang challenge minggu lalu sudah saya pilih 3 pemenang. Tim pilih 3 pemenang dan juga ada dari manajemen 3 pemenang. Kita satukan, kita vote, kita ambil 1 pemenang untuk yang mendapatkan apa tuh? Palet dari saya nanti. Itu saya pribadi ya. Di Bekasi, Chef. Di Bekasi Banyak ya, Chef. Banyak. Bekasi ada toko Fortuna ya. Kemudian ada di toko Momines tuh ada. Kemudian ada di toko Vieto, udah ada harusnya. Kemudian ada di mana lagi tuh? Sini mana dulu nih? Sekarang ada giveaway-nya, Chef. Ada, tenang. Atau gini, dan nanti ini giveaway-nya, karena sulit mendapatkan Bella Malt Crunchy, itu giveaway-nya saya kasih tambahannya Bella Malt Crunchy ya, jadi nggak upload lagi. Ini sudah mulai agak kecolongan. Gampang kok. Kalau ibu bikinnya misalkan mau dipanasin dikit biar cepet, boleh. Tapi nanti takutnya khawatirnya
adonannya cepat gosong dan juga pecah gitu ya. Ini buat dibikin jatuh lipat gini, dikasih masukin kayak apa yang kertas sudah dilipat-lipat itu kayak dibikin corong itu kayak kon. Jual 1.000 atau 1.000 sebagian anak kecil juga seneng bener dah. 2.000 juga masih laku. Nge-crab nih crab gitu, orang seneng kan. Cemilan ini enak kok. Dan nggak bikin kenyang yang pertama. Karena apa? Kalau namanya cemilan itu konsep awalnya adalah dia nggak bikin kenyang. Kalau namanya cemilan bikin kenyang itu namanya makan besar. Kalau justru kita konsep bikin cemilan itu adalah yang bikin lagi, jadi nggak kenyang lagi enak. Itu namanya cemilan. Kalau namanya genap itu namanya 10. Hadiah giveaway besok Bella Malt Crunchy, Chef. Ya, Ya. Bella Malt Crunchy. Ya. Jadi hadiahnya nomor yang pertama ini dapat Bella Malt Crunchy. Sudah. Mister sini. Oh, tikar lipat, tipis kering dilipat. Wah, mantap nggak tuh? Nah. Nih ya, saya gigit nih. Ini dengerin. Ini apa, Mister? Bentar dong. Mbaknya. Jadi nugget dulu ya. Oke, untuk giveaway challenge seminggu lalu nanti mendapatkan nipalit dari saya ya. Ingat yang lentur seperti ini ya. Jadi kami cuma menang. Kemudian yang minggu lalu itu ada miss ya? Enggak kan? Dapat spatula dari saya? Enggak. Sudah dikirim ya? Udah. Oke, sip. Yang pertama yang juara 3 dulu ya. Saya dari belakang dulu biasa kalau kayak apa namanya MotoGP kan yang nomor 3 dulu naik, nomor 2 baru nomor terakhir ya. Saya sebutkan yang nomor 3 dulu. Itu ada, ingat ya bukan yang pertama nih, yang nomor 3, yang juara 3 dulu. Itu ada @dapur.harmony ya, itu yang juara 3. Kemudian yang juara 2 ada Dina Romadina ya. Yang pertama ada @_kitchen yang pertama. Yang pertama ada malo_kitchen, itu yang juara pertama, dia akan mendapatkan di palet dari saya ya. Saya ulangin, untuk yang juara 3 ada dapur.harmony, yang nomor 2 ada Dina Romadina, yang ketiga ada malo_kitchen. Selamat untuk ketiga pemenang. Mohon maaf untuk yang kurang beruntung, karena semua ini kita pilih berdasarkan hasil vote tim dan saya juga ya. Jadi bukan menentukan mutlak saya tidak. Jadi tim juga milih si A, si B, si C, milih si B, si D, si E. Ternyata yang suara terbanyak itu ya kita pilih ya. Bukan berarti yang tidak menang atau tidak dapat kesempatan ini bukan berarti tidak. Tetap saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk ikut challenge di giveaway-nya Bella Coklat. Oke, selamat untuk ketiga pemenang. Nanti akan kita koordinasi dengan tim, akan dikirim nih dari saya nanti, segera dikemas. Nanti akan dilakukan pengiriman. Nanti jangan lupa yang untuk pemenang DM ya, DM ke Instagramnya Bella, nanti di alamat segala macam dikirim. Oke. Kemudian itu dari saya, challenge minggu depan adalah apa, Mister? Udah masukkan nggak? Saya sih ada. Apa, Chef? Challenge minggu depan adalah juaranya yang juara pertama tetap nanti saya kasih Bella Mardani 1 kilo. 1 kilo tuh. Ini buat giveaway besok ya, Chef ya? Giveaway besok juara pertama dapat ini dan hadiah yang lainnya. Yang pertama, challenge-nya adalah buat biasa kita rebaking terus. Karena saya minggu depan akan mendemokan Lekker Holland atau Watercook, di mana saya menggunakan nanti Bella spread yang cheese. Jadi challenge-nya buat minggu depan adalah buatlah varian dari Lekker Holland
buat varian dari leker Holland. Jadi leker Holland kan bisa dari, biasanya aslinya itu dari menggunakan butter dan juga dari susu bubuk banyak kan, karena kan dia aroma susunya memang kuat. Buat varian dari leker Holland dan foto sebagus mungkin, dalam artian gini, foto misalkan di displaynya harus ada ya, dari penataannya, servingnya segala macam itu harus yang bagus. Jadi buatlah varian dari leker Holland. Misalkan leker Hollandnya mau yang out of the box nih, leker Hollandnya, oh saya pengen yang leker Holland coklat nih, ditambahkan coklat bubuk dari Bella, kemudian dari spread Bella juga boleh ya. Karena saya besok menggunakan spread yang cheese besok. Jangan lupa difoto beserta dengan produknya. Jangan lupa itu ya. Itu ya, nanti ya hadiahnya dapat Bella Malt Crunchy 1 kilo, itu juara pertama. Kemudian difoto semenarik mungkin. Nah kalau ini tetap saya ikutin vote yang ada ya. Jadi menurut saya yang paling bagus ABC, karena saya ngeliat bukan dari penataannya doang, karena saya bukan jago nata fotografi, tapi saya dari unsur dari dalam cake itu, misalkan wah leker Holland nih, bentuknya seperti ini, harus ada ininya segala macam. Jadi ciri khas leker Holland seperti apa, itu yang saya nilai pertama. Nanti kalau masalah ini bagus nih penataannya, dari piringnya, dari dekorasinya, itu tetap saya pilih, tapi tetap saya serahin tim yang lain juga. Oke? Nggak harus cheese kan, chef? Nggak harus, jadi kan itu variasi dari leker Holland. Jadi ibu mau bikin rasa apa, tapi tetap menggunakan produk Bella. Ingat, tetap menggunakan produk Bella. Itu kata kuncinya. Oke? Sekian dari saya, atas nama Bella Coklat dan PT Dolphin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partisipasi dan viewer yang lain untuk mengikuti demo live dari Bella Coklat. Untuk challenge hari ini saya tutup di hari tanggal 25 di jam 9 pagi ya. Tanggal 25 November jam 9 pagi itu saya tutup. Saya akan melakukan penilaian, akan voting segala macam, nanti jam tanggal 26-nya kita akan demo ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya ucapkan. Tidak ada maksud untuk membuli ataupun melecehkan dari pihak tertentu. Pesan dari saya tetap ikuti protokol 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga Memakai masker ya. Kalau tidak ada berkepentingan, jangan keluar rumah lah, di rumah aja ngikutin live Bella Coklat, kemudian berkarya, ikutin resep yang ada. Oke, resep dari saya sengaja saya bikin resep-resep yang simple, karena untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang bete di rumah aja bisa bikin-bikin kreasi dari Bella Coklat ya. Itu pesan dari saya. Sehat selalu dan semoga pandeminya tetap berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.